Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Sejumlah berita aktual dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Angin puting beliung menerpa pasar Impres Takengon, Aceh menyebabkan 4 rumah sekitar pasar rusak. Harga cabai merah di pasar tradisional Rukoh Syahkuala, Kota Banda Aceh melonjak selama sepekan terakhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa hanya memvonis terdakwa penyelundup orang utan Sumatera 1,5 tahun atau lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa. Angin puting beliung menerpa pasar Impres Kota Takengon, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah pada Senin sore. Akibatnya atap beberapa ruko di komplek pasar tradisional tersebut diterbangkan angin, meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Rekaman video warga memperlihatkan saat angin puting beliung menerpa kawasan pasar Impres Kota Takengon. Kencangnya angin menyebabkan atap ruko terlepas hingga terbawa angin. Angin puting beliung juga melanda Desa Tetunyung dan Desa Bom hingga merusak atap ruko dan rumah warga. Sedikitnya 4 rumah rusak, bahkan kubah sebuah masjid desa juga rusak akibat bencana angin puting beliung. Tiba-tiba angin dari arah sana, terus karena angin berputar, jadi kubah ini satu kena jatuh ke bawah. Tapi alhamdulillah lah, pas tadi posisi menunggu asar, anak-anak lagi pengajian belum sampai. Alhamdulillah nggak ada musibah. Untungnya angin puting beliung tak berlangsung lama, sehingga tidak ada korban jiwa atau diungsikan akibat dari bencana alam tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Jembatan penghubung kecamatan di Gampung Sukun, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidi yang rusak akibat diterjang banjir hingga saat ini belum diperbaiki. Padahal jembatan ini merupakan akses utama warga Gampung Sukun dan desa lain untuk beraktivitas. Selama ini warga terpaksa memanfaatkan jembatan darurat yang dibangun secara bergotong royong. Namun jembatan darurat dari batang kelapa ini sudah lapuk sehingga membahayakan pelintas terutama pengendara. Warga setempat masih berusaha memperbaiki kembali jembatan darurat agar lalu lintas tidak terganggu. Namun jembatan dari batang kelapa ini tidak akan bertahan lama karena dimakan usia. Jembatan penghubung Kecamatan Kembang Tanjung, Simpang 3, merupakan andalan warga. Apalagi ruas jalan antar kecamatan ini cukup ramai terutama saat jam sibuk. Ini sangat mendesak, bahkan ini sebenarnya setahun yang lalu sudah sangat mendesak. Nah, karena kemarin akibat banjir bandang sehingga ini jalan ini putus. Ini jalan yang menghubungkan antara Kedai Lebe dan sekitar dan Kecamatan Simpang 3. Ini setiap menit dilalui mungkin 10 atau 15 kendaraan. Ini termasuk jalur padat, ini jalur alternatif. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Pidi segera membangun kembali jembatan tersebut, mengingat jembatan darurat yang ada menyulitkan mereka melintas. Jembatan tersebut mempersingkat jarak tempuh ke pusat pasar kecamatan hingga 7 km. Warga dan pelajar setiap hari melintasi jembatan ini karena lebih dekat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Pidi. Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Luk Semawe meningkat selama Oktober 2023 ini. Peningkatan kasus terjadi di Kecamatan Muara II, meski belum ada laporan pasien DBD yang meninggal dunia.
Kasus DBD di Kota Lok Semawe bertambah 3 orang menjadi 76 kasus dalam kurun waktu Januari sampai Oktober 2023. 3 warga yang terserang DBD merupakan orang dewasa. Ketiga penderita ini telah diperiksa di laboratorium dan dinyatakan positif terjangkit DBD. Penyebaran DBD kemungkinan meluas seiring musim pancaroba dan memasuki musim hujan. Karenanya warga diminta menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan 3M, yakni menguras dan menutup tempat penampungan serta menguburkan atau memakai ulang wadah yang jadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Sudah ada penambahan sampai dengan bulan Oktober ini sudah ada penambahan 3 kasus, yaitu di lokus desa Aluawi sebanyak 3 orang, kesemuanya adalah dewasa. Jadi dari hasil penyelidikan epidemiologi dan hasil pemeriksaan laboratorium sudah positif 3 orang. Upaya-upaya yang telah kita lakukan kalau terkait dengan demam berdarah ini, kita kalau sudah menemukan kasus itu prosedur selanjutnya adalah dengan melakukan fogging. Petugas telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran DBD dengan fogging atau pengasapan. Petugas juga membagikan bubuk larvasida ke puskesmas untuk disalurkan kepada warga. Warga diajak berperan aktif mencegah DBD dengan menggalakkan gotong royong dan menjaga kebersihan lingkungan, serta membersihkan selokan guna membasmi sarang nyamuk. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Banda Aceh melonjak selama sepekan terakhir. Harga cabai merah yang sebelumnya paling tinggi Rp35.000 per kilogram, kini sudah mencapai Rp55.000 per kilogram. Pedagang di pasar tradisional Rukoh Banda Aceh terpaksa mengurangi stok lantaran daya beli menurun. Mereka khawatir banyak cabai membusuk jika terlalu lama disimpan sehingga mereka merugi. Permintaan cabai merah terus menurun karena warga membatasi pembelian. Jika sebelumnya warga membeli cabai merah per kilogram, saat ini paling banyak setengah kilogram. Kalau perginya sekilo, harga sekarang Rp50.000, dari sebelumnya Rp38. Kalau cabai hijau harganya Rp20, hari ini Rp25. Permintaannya kalau harga biasanya kan ini kalau 50 itu agak kurang permintaannya. Jadi kita sekarang belanjanya hanya cuma sebatas papasan. Berapa lama sudah kenaikan harga cabai merah? Kalau harga cabai merah ini semenjak berarti seminggu lebih. Selain cabai merah, harga cabai hijau juga naik. Jika sebelumnya cabai hijau masih dijual Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai dikeluhkan ibu rumah tangga, salah satunya Sri. Untuk mengakali mahalnya harga cabai, warga membeli dalam jumlah yang terbatas. Terus kalau mahal kayak gini, itu jualnya berapa lagi? 6.000 satu on. Satu on. Kakak kurangi juga nggak belanja cabai merahnya? Iya. Beli sekilo aja. Karena biasanya di kampung juga kalau udah mahal gini warga nggak beli banyak-banyak kali kan? Iya. Harga cabai merah keriting juga naik, bahkan sudah mencapai Rp110.000 per kilogram. Selain bahan bumbu dapur, kenaikan juga terjadi pada gula pasir yang kini dijual Rp17.000 per kilogram, padahal sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.